di Kota Kediri pada awal-awal, terus kemudian sampai sekarang, dan Bu Gubernur Khofifah memberikan jadi role model penanganan COVID sekaligus penumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Ya, jadi pertama sih kita sebenarnya jujur aja gagap ya terhadap COVID ini, karena kita terus mempelajari tentang virus ini bagaimana sih sebenarnya gitu. Kok tiap hari itu WHO ngeluarin informasi dan Kemenkes juga ngeluarin informasinya terus berbeda-beda. Tapi ternyata kan benar, kita kan sama-sama saling belajar dan kita akhirnya mempelajari ternyata dengan adanya COVID ini kan kita kan mesti jaga jarak, menggunakan masker, lalu juga sering mencuci tangan. Waktu itu kita juga blank masalah masker. Masker kan juga kita nggak paham nih harus masker apa ya. Kita udah pesen sebenarnya masker medis ya, anggarannya tuh maskernya masker medis. Terus akhirnya setelah kita pikir-pikir ternyata setelah kita pelajari, oh masker tuh hanya untuk ngurangin dropletnya kemana-mana. Nah akhirnya kita discuss dengan beberapa orang, lalu bisa nggak sih kalau umpamanya masker ini diganti dengan kain tenun? Oh ternyata bisa. Ya akhirnya kita tahu bahwa akan ada turbulensi ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini. Ya akhirnya kita mau nggak mau ya kita berpikir bagaimana cara memesan supaya uang ini berputar di Kota Kediri. Akhirnya kita menggunakan cara yaitu tadi memesan masker yang berbasis bahan bakunya itu sudah tenun ikat di Kota Kediri. Akhirnya kita pesen itu dan harus dijahitnya di Kota Kediri. Akhirnya tenun-tenun itu akhirnya bergerak kembali. Yang tadinya mereka mau PHK masyarakat ya yang kerja di sana, akhirnya dia bergerak kembali ya kita bersyukur ya. Setelah itu muncul beberapa warga kita yang terkena COVID-19, akhirnya kita juga menyarankan mereka ke rumah sakit. Kita bikin kebijakan di rumah sakit, setiap rumah sakit harus punya kamar untuk merawat orang COVID. Tapi mereka nggak siap rumah sakit, hanya ada beberapa rumah sakit di Kota Kediri yang siap, khususnya ada Rumah Sakit Gambiran, Ahmad Dahlan maupun Rumah Sakit Bayangkara yang waktu itu awal-awal. Tapi sekarang saya lihat insya Allah semuanya sudah punya. Nah akhirnya di situ kita kesulitan bagi warga kita yang terkena COVID, terus mereka mau dibantu apa gitu. Nah akhirnya kita kerjasama dengan lembaga-lembaga amil zakat itu. Akhirnya dibentuklah dari beberapa mereka itu namanya Si Jamal. Nah Si Jamal itu, nah akhirnya Si Jamal itu bisa membantu sayur, bisa membantu daging, bisa membantu secepat mungkin. Pokoknya mereka ini harus di lockdown, akhirnya dibantu mereka itu. Karena yang di lockdown ini satu kampung, akhirnya dibantulah satu kampung karena mereka punya sedekah-sedekah dari masyarakat yang bisa didistribusikan di sini. Nah setelah itu karena banyak warga kita yang terdampak dari COVID-19 ini, bahkan harus dirumahkan dan segala macam itu, akhirnya kita memberikan kartu sahabat. Karena dari pemerintah pusat belum segera turun, akhirnya kita membuat kartu sahabat. Sahabat itu ya kartu-kartu yang macam jaring pengaman sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah murni. Nah ternyata di situ banyak juga kakak-kakak yang double satu kakak ternyata udah menerima BLT. Akhirnya kita screening, kita buat softwarenya, dibantu dengan teman-teman di Pemkot semua ini. Kita beberapa hari dan Bank Jatim itu untuk memilah dan memilih data-data itu. Mana yang keluarganya besar maka kita kasih bantuan yang ini, mana yang keluarganya sedang ini kita kasih ini, sampai akhirnya setiap kakak itu dapat yang mengajukan itu dapat kartu sahabat atau dapat BLT dari pusat atau yang lain-lain dari provinsi.